Guys, kalian mau tahu nggak cara gampang untuk belajar hal-hal yang menurut kalian susah untuk diingat, susah untuk disambungkan teori satu ke teori lainnya? Mau tahu caranya? Ini caranya. Halo, perkenalkan gua Atila Alfatan Abdul Fatin, mahasiswa semester 3 jurusan Digital Business Innovation, yang dimana pada saat dulu SMA gua adalah jurusan IPA. Dan pada saat ini gue belajar materi anak IPS, yaitu materi-materi bisnis. Kita sama-sama tahu bahwa pola pikir anak IPA dan juga anak IPS itu berbeda. Kita sebagai anak IPA yang sering kali diberikan materi-materi yang jawabannya pasti, seperti matematika, fisika, kimia, dan juga biologi, yang dimana 1 tambah 1 adalah 2. Nggak mungkin 4, nggak mungkin 5. Berbeda dengan IPS, yang dimana materi-materi IPS itu jawabannya bisa bervariasi tergantung yang menjawab. Misalkan mahasiswa atau siswa ini berdasarkan perspektif ini menjawab seperti ini. Mahasiswa atau siswa ini menjawab seperti ini berdasarkan perspektif ini, itu bisa berbeda. Dan bisa banyak sekali variasi. Kita pun yang sebagai anak IPA bingung, terkadang ini jawaban yang benar seperti apa, ataupun cara menjawab yang benar itu seperti apa berdasarkan teori yang ada. Oleh karena itu, gue di sini bakal ngasih tahu ke kalian beberapa cara efektif untuk belajar hal-hal yang menurut kita itu abstrak. Oke, yang pertama adalah read and listen. Mungkin kita terbiasa untuk mencatat di dalam kelas. Namun ternyata hal ini kurang efektif dan masih ada cara lebih efektif untuk bisa memahami suatu materi ataupun suatu pelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa membaca dulu materinya sebelum masuk kelas. Dan pada saat di kelas, kalian fokus untuk mendengarkan dosen atau guru kalian. Kalian boleh mencatat beberapa poin penting, namun hanya beberapa. Jangan fokus mencatat, tapi fokuslah mendengarkan. Dan catatnya kapan? Nyatatnya setelah kelas. Setelah kalian mendengarkan beberapa penjelasan dari dosen, dan juga kalian menanyakan beberapa hal yang kalian bingung di dalam materi tersebut, kalian bisa mencatat hal tersebut setelah kelas itu selesai. Sehingga kalian tidak terganggu pada saat dosen menjelaskan. Kalian tidak terbagi fokusnya pada saat dosen ataupun guru menjelaskan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan metode active recall. Metode active recall sendiri sudah banyak diuji di seluruh dunia dan terbukti ampuh untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dalam belajar. Caranya gimana? Caranya adalah daripada kalian membaca textbooks ataupun menonton video pembelajaran lalu mencatat poin-poin penting, kalian lebih baik menggunakan metode active recall dengan cara menulis atau mencatat beberapa pertanyaan terkait pelajaran tersebut, lalu kalian menjawabnya. Cara otomatis, setelah kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kalian sudah list sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa jawab semuanya, maka kalian akan bisa lebih paham terkait materi tersebut. Dan bisa lebih hemat waktu, tidak perlu membaca ulang karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang ketiga adalah dengan cara applying the knowledge. Kita sebagai siswa ataupun mahasiswa seringkali kesulitan untuk bisa mengingat hal-hal ataupun bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam kelas di dunia nyata. Seringkali terbengkalai hanya sebagai konsep di otak kita, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya dan akhirnya terbuang sia-sia ilmu tersebut. Oleh karena itu, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari dalam kelas ke dunia nyata itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan cara pertama, kalian bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada terkait materi yang ingin kalian dalami. Misalkan, kita sebagai jurusan bisnis, kita belajar BMC, kita bisa ikut kompetisi-kompetisi Business Model Canvas. Sehingga kita bisa lebih paham lagi terkait bisnis model canvas itu seperti apa, cara mengaplikasikannya seperti apa. Selanjutnya adalah dengan cara mengaplikasikan materi kita ataupun ilmu-ilmu kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita belajar akuntansi. Kita bisa mengaplikasikan di dalam financial management kita pribadi ataupun ke bisnis-bisnis kita yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah dengan cara analisis hal-hal yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, mahasiswa bisnis, kita mempunyai alat yang namanya SWOT analysis. Kita punya tadi BMC, Business Model Canvas. Kita bisa cari tuh perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kita bisa analisis menggunakan tools ataupun alat-alat tersebut. Misalkan Gojek ataupun Tokopedia. Kita bisa analisis tuh BMC-nya seperti apa, customer segment-nya siapa, terus value proposition-nya siapa. Misalkan kalau SWOT, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Kita bisa menggunakan hal tersebut untuk bisa mempelajari BMC ataupun SWOT itu lebih dalam lagi, ataupun materi-materi lainnya lebih dalam lagi, tergantung kalian butuhnya apa. Oke guys, itulah beberapa cara belajar efektif yang bisa kalian aplikasikan di dalam metode belajar kalian, dan semoga bermanfaat untuk kalian juga.
Bagi kalian yang punya metode pembelajaran yang lebih baik lagi ataupun metode pembelajaran yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa saling share di sana, bisa saling bantu di sana. Dan juga bagi kalian yang punya ide topik untuk video selanjutnya, bisa kalian tulis juga di kolom komentar. Oke? Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye.